saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur kita kalau kita masih boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi semuanya karena kasih kemurahan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mengatakan Engkau baik Tuhan. Kita mengatakan Tuhan Engkau sungguh luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Bapa kami di surga, hari ini Bapa kami kembali pada kehadirat-Mu, mengucap syukur Bapa buat segala berkat pertolongan-Mu, penyertaan sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga kami boleh ada Bapa dan untuk kami berkumpul bersama ibadah kepada-Mu ya Bapa di surga. Kami mohon Bapa pertolongan Bapa dan pada kami pagi hari ini Bapa, Kau persiapkan hati kami untuk kami memuji muliakan nama-Mu, persiapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa di surga. Kami menyerahkan pada pagi hari dalam tangan-Mu. Kau tolong setiap kami yang ada, setiap kelainan-Mu Bapa yang lain-Mu, Kau sucikan, kuduskan, Kau pakai kami Bapa menjadi alat kemuliaan Bapa. Setiap jemaat-Mu yang ada Bapa, Kau berikan kerinduan untuk menjumlahkan nama-Mu, berikan kehausan akan firman-Mu Bapa. Kau tolong kami pagi hari ini Bapa, persiapkan hati kami Bapa, supaya apa yang kami ingat Bapa mulai berfirman boleh bertumbuh dan berbuah-buah dalam Tuhan kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami pagi hari dalam tangan-Mu, Kau yang memimpin, Kau yang bekerja Bapa. Mohon mencurahkan sukacita-Mu, mencurahkan berkat-berkat-Mu Bapa daripada kami pada pagi hari ini Bapa. Kau menyertai dari awal sampai selesainya nanti. Dan jika ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang tidak mengganggu ibadah kami pagi hari Bapa, kami mesti dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak punya kuasa Roh Kudus saja yang bekerja di tengah kami bagi surga. Terima kasih bagi surga. Kami menyerahkan berkat kami pakai di dalam tangan-Mu, dan kami akan memainkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, semuanya seizin Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karenanya pagi hari ini apapun keberadaan kita mengatakan Tuhan, aku bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu. Aku bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang ajaib di dalam kehidupanku. Aku bersyukur Tuhan untuk kasih
muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau bersuka cita bersorak-sorai memuji Engkau di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Kemudian buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan sudah dikasih Tuhan. Kalau hari ini kita masih harus online mengadakan ibadah ini, minggu depan kita akan sama-sama beribadah di gereja. Bersuka cita kita karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Dengan pujian sebab Tuhan baik.
akan bisa membalas setiap cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Persembahkan hidup kita bagi Tuhan. Dan saat ini kita mau menikmati Dia. Menikmati Dia dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu firman-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama Yesus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan.
firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Pengurapan-Mu penuh bagi hamba-Mu Tuhan, dan pengurapan-Mu juga bagi kami semua jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami boleh menyimpan di dalam hati. Firman itu akan berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ambil alih pekerjaan-Mu dari pertengahan hingga pada akhirnya. Berbicaralah bagi kami melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera buat kita semua yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah kita masing-masing. Saya percaya kabar kita dalam kabar yang diberkati Tuhan, dan kita semua masih tetap dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang kembali mempercayakan saya untuk melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Dan kita akan melihat dari kebenaran firman Allah yang saya ambil dalam Matius pasalnya yang kelima. Ada satu ayat yang kita akan melihat di sana, satu perikop sebetulnya tapi panjang. Jadi saya ambil pada ayatnya yang terakhir dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-48. Di sana bagaimana berbicara tentang Yesus dengan hukum Taurat, ya. Penjelasan Yesus di sana, bagaimana dia berkata seperti hukum Taurat seperti ini, tetapi Yesus berkata, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saya akan ambil dalam ayatnya yang ke-48. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, buka Alkitab kita, dan saya akan bacakan buat kita semua satu ayat ini yang akan menjadi ayat acuan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikian firman Allah, saya bacakan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sekali lagi, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat, kalau kita membaca dalam perikop ini, bagaimana Yesus menentang tentang hukum Taurat yang ada. Di sana dijelaskan, di sana dikatakan bahwa kalau ada yang berbuat jahat, engkau harus balas dengan kejahatan. Ya, kalau ada orang yang membenci kamu, kamu balas juga dengan kebencian. Tetapi Yesus berkata, kalau ada orang yang membenci kamu, doakan dia, kasihi dia. Itu hukum Yesus. Tetapi ada hal yang kita ketemukan di sana. Dia berkata, tetapi barang siapa yang meniadakan hukum Taurat ini, bahwa dia akan mendapat bagian yang paling bawah dalam kerajaan. Lah, jadi pertentangan bagi kita, yang mana yang Yesus katakan dia tiadakan itu hukum Taurat. Kalau kita kembali membaca dalam Perjanjian Lama, bagaimana ketika dalam Keluaran, ketika hukum Allah, hukum Taurat itu diturunkan melalui Musa, di sanalah ada 10 hukum Taurat pokok yang Allah sampaikan kepada Musa, dan itu harus ditaati, itu harus dilakukan oleh manusia, oleh orang Israel, dan itu berlaku sampai sekarang. Dan itu yang harus kita lakukan. Karena itu adalah, saya bisa katakan itu adalah rambu-rambu atau lalu lintas yang mengatur perjalanan orang percaya, yang mengatur perjalanan kekristenan kita. Kalau kita simak baik-baik dalam 10 hukum Taurat itu, jelas sekali di sana. Itu yang harus kita lakukan.
Ya. Sehingga ada dalam Matius ini ada temukan di sana bahwa hukum Taurat berkata orang yang bersinah dia harus dihukum. Tetapi Yesus berkata jangankan bersinah, orang yang baru melihat dan mengingini itu sudah harus dihukum. Ya. Nggak harus bersinah dulu. Orang yang baru mengingini itu sudah bersinah, itu sudah dosa. Nah itu sebabnya pada pagi hari ini saya mau berbicara tentang perjalanan gereja Tuhan harus sampai kepada kesempurnaan. Gereja Tuhan itu harus sempurna. Menjadi gereja Tuhan yang sempurna itu memang tidak gampang. Menjadi gereja Tuhan yang diingini oleh Tuhan itu tidak gampang. Kenapa? Kalau kita kita pelajari satu perikop ini dalam Matius 5 ini, waduh, berat sekali. Namun itu yang Yesus mau. Perjalanan kekristenan kita itu bukan cuma begitu-begitu saja. Tetapi perjalanan kekristenan kita itu harus naik. Itu harus maju. Dari kita percaya, ketika kita percaya kita bertobat, ketika kita bertobat kita berusaha untuk kita penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan karunia-karunia. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita harus berusaha lagi menuju kepada kesempurnaan, tingkatan kekristenan kita. Itu yang sedang kita jalani sekarang ini. Dan gereja Tuhan hari-hari ini bukan lagi gereja Tuhan yang masih baik. Kita ini sudah harus, karena kita nggak tahu kapan ini Tuhan mau datang. Masih lama atau sudah dekat? Nggak ada satupun yang tahu. Tetapi melihat keadaan situasi yang ada itu sudah nggak lama. Nah kalau kita belum mencapai sampai kepada kesempurnaan itu, seperti apa yang dikatakan oleh Matius ini, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berat sekali. Karena nggak ada yang bisa sempurna sama seperti Yesus. Roma berkata semua manusia tidak ada yang benar, berdosa semua. Tetapi kenapa Matius ini Yesus berkata kalau engkau mau sempurna menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak, engkau harus sempurna sama seperti Bapa yang sempurna. Dia mengambil contoh teladan Bapaknya, sehingga Yesus menjalankan selama dia ada di dunia ini mau sama seperti Bapa yang adalah sempurna. Sempurnaan Yesus itu terbukti. Ya. Menjalani kehidupan dalam pelayanan selama ada di dunia ini terbukti. Dan itu yang harus kita ikuti. Nah, itu sebabnya bagi kita anak-anak Tuhan, ciri-ciri orang yang percaya, ciri-ciri gereja Tuhan yang sedang menuju kepada kesempurnaan itu harus ada dalam hidup kita. Hal-hal itu harus ada. Ada beberapa hal yang saya akan sampaikan buat kita pada pagi hari ini. Ciri-ciri gereja Tuhan yang sempurna sedang menuju kepada kesempurnaan. Yang pertama, kita harus memiliki ketaatan. Tadi malam saya berbicara di WSP. Kenapa Tuhan izinkan dibawa di padang gurun? Kenapa bangsa Israel diizinkan Tuhan dibawa ke padang gurun? Di padang gurun itu nggak enak. Image kita ketika kita mendengar padang gurun itu adalah penyiksaan, itu adalah penderitaan. Tetapi semua itu sudah ada dalam rancangan Tuhan. Kenapa dibawa ke sana? Bukankah kalau lewat negeri Filistin itu dekat? Tetapi Tuhan bilang enggak, dia harus bawa ke sana. Dia harus masuk ke tanah, ke padang gurun. Enggak enak. Karena Yesus sedang memproses, Allah sedang memproses orang-orang Israel. Di padang gurun itu Allah sedang memproses dengan apa? Ketaatan. Apakah mereka mau taat? Dan pada ternyata tidak taat bangsa Israel. Bangsa Israel mau ikut jalan pintas, ikut orang bilang jalan potong, supaya cepat sampai. Memang enak.
cepat sampai, tapi belum tentu yang cepat sampai itu tepat pada tujuannya. Kadang-kala sudah tidak lama sampai, ternyata pintunya, jalannya ditutup. Putar lagi, balik lagi, lebih lama lagi perjalanan. Ujung-ujungnya udahlah, nggak usah. Itulah perjalanan kita. Sehingga ketika kita ada di situasi seperti ini, Allah mau supaya kita taat saja kepada kebenaran. Allah mau supaya kita taat kepada Tuhan, kepada firman. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan kalau tidak taat, bagaimana kita bisa mencapai kepada sebuah tujuan? Nggak usah jauh belajar dari bangsa Israel. Karena ketidaktaatan mereka, akhirnya mereka tidak masuk kepada tanah perjanjian itu. Sudah ada pelajaran yang kita bisa lihat di sana. Jadi bagi kita mau menuju kepada kesempurnaan itu harus taat. Contohnya kepada Yesus sendiri. Filipi berkata dia taat, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Itulah bukti ketaatan dia. Dia ada yang punya sorga, dia ada yang punya sorga itu, dia membuktikan, dia mentaat. Nah, bagaimana dengan kita yang mau pergi ke surga? Kalau tidak mau taat kepada perintah Tuhan, bagaimana kita bisa sampai? Enggak akan. Lihat aja enggak akan. Kita harus memiliki ketaatan. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kelima, di sana firman Allah berkata, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kelima, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, barang siapa yang taat pada firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Kita harus taat. Kesempurnaan kita, ketaatan itu harus sempurna dalam hidup kita. Karena di sanalah kita mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Bahwa kita ada di dalam Dia kalau kita taat. Berarti kalau kita tidak taat, kita ada di luar Dia. Kenapa? Kalau kita taat, ayat ini berkata, kita sudah sempurna. Kalau kita menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sudah sempurna kasih Allah. Bahkan dalam kalimat yang seterusnya, bahwa kita ada di dalam Dia kalau kita taat. Berarti kebalikannya, kalau kita tidak taat, berarti kita tidak ada di dalam Dia. Berarti kita di luar Dia. Menjalani hari-hari ini, Tuhan mau, Tuhan katakan engkau taat saja. Taat saja. Memang tidak enak. Situasi begini, ibadah seperti ini, aduh, banyak orang yang mengeluh, bahkan akhirnya tidak mau lagi ikut ibadah. Kenapa? Gak enak. Ada beberapa banyak yang saya temukan yang berbicara, gak enak Pak, gak dapat apa-apa. Mau bagaimana? Terus kita mau tinggalkan, sudah gak mau lagi dengar firman, sudah gak mau lagi memuji Tuhan walaupun di rumah. Akhirnya mundur dari iman mereka. Tapi Tuhan bilang, mau situasi apapun, kondisi apapun, taat saja. Lakukan saja firman. Hal yang kedua menjadi untuk mencapai satu kesempurnaan, ciri-ciri orang yang sempurna, gereja Tuhan yang sempurna, yang pertama memiliki ketaatan, yang kedua adalah menjadi milik Kristus. Kita sudah percaya, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Tapi kalau kita masih berkata, saya belum 100% milik Kristus, setengah milik Kristus, setengah milik saya, jadi setengah itu terserah saya mau ngapain, nggak akan sempurna. Tuhan bilang, Paulus katakan dalam Roma bahwa persembahkanlah seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena
Karena itu adalah ibadah yang sempurna, enggak setengah-setengah. Serahkan hidup kita menjadi milik Kristus. Karena kita ini memang ciptaannya. Karena kita ini manusia dalam miliknya. Kita nggak punya apa-apa. Matius 19 ayat 21 di sana berkata bahwa kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini adalah satu cerita bagaimana anak muda yang kaya yang datang kepada Yesus. Dia bertanya, guru, apa yang saya harus lakukan supaya saya beroleh hidup? Apa yang saya harus kerjakan supaya saya beroleh keselamatan, masuk surga? Intinya yang dia tanyakan. Dan Yesus berkata, engkau harus berbuat baik. Engkau harus lakukan ini, engkau harus lakukan itu, engkau harus lakukan ini. Dan anak muda ini berkata, semua yang guru katakan itu sudah aku lakukan. Masih adakah yang kurang? Yesus memandang anak muda itu dan berkata, masih ada. Yesus berkata, jualah segala milikmu, segala harta milikmu, dan berikan kepada orang-orang miskin. Maka ketika engkau sudah lakukan itu, baru engkau datang kepadaku dan ikut aku. Engkau akan beroleh. Ya. Ternyata apa pelajaran ini yang kita bisa dapat dari anak muda ini dengan Yesus? Berat memang. Dan ketika Yesus berkata seperti itu, anak muda ini akhirnya pergi tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena hartanya banyak, uangnya banyak. Kalau dia mau jual semua buat orang lain, dia apa? Sehingga Yesus berkata, itulah sifat orang kaya. Tapi saya mau berkata bukan berarti kita jadi kaya itu nggak boleh. Boleh. Yang dimaksud apa? Makanya saya katakan tadi, apa yang kita bisa dapat dari pelajaran ini? Ternyata orang kaya ini memang apa yang Yesus katakan dia sudah lakukan, mengasihi apapun itu dia sudah lakukan. Tetapi ternyata dia belum memberikan hidupnya untuk Tuhan. Yang dia berikan itu adalah hartanya, adalah miliknya, tapi dirinya, pribadinya, tubuhnya dia belum berikan untuk Tuhan. Sehingga ketika Yesus bilang, jual semua, berikan itu, lalu engkau datang kepadaku dan ikut aku. Artinya Yesus mau engkau harus memberikan hidupmu untuk aku, melayani untuk aku. Tapi ternyata anak muda ini nggak mau ikuti. Dia nggak mau taat apa yang Tuhan suruh buat dia kerjakan. Jangan sampai kita berkata, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan ya sama, saya punya segala-galanya, saya punya itu, saya punya ini, sudah cukuplah untuk Tuhan. Tetapi diri saya ini, sehingga kita akan mengalami seperti anak muda, dia kecewa, akhirnya dia pergi tinggalkan Tuhan. Sehingga Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya. Kenapa Yesus berkata begitu? Manusia berkata, mana bisa? Binatang besar masuk di lubang jarum. Tetapi ayat yang terakhir Yesus berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita mau mencerna dengan pikiran kita manusia tidak akan dapat. Apa maksud Yesus tentang hal itu, perumpamaan itu? Yesus berkata, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi manusia mustahil. Anak muda itu, orang kaya itu mustahil. Saya mau jual, saya sudah kerja, saya sudah dapat, susah payah. Kok akhirnya saya jual untuk orang lain? Tetapi bagi Yesus sebetulnya itu nggak ada yang mustahil. Kalau dia ikuti apa kata Tuhan. Kita bisa
mempersembahkan semua harta milik kita, tetapi kalau diri kita belum bisa persembahkan buat apa? Yang Tuhan mau bukan hartamu, yang Tuhan mau bukan apa yang kau punya, tetapi yang Tuhan mau tubuhmu supaya tidak binasa. Itu kan awal dia datang, Yohanes 3:16. Dia tidak mau kita binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Dan ini yang dikatakan kepada anak muda, kalau engkau mau jadi anakku, ikutlah aku, tetapi tinggalkan, jual semua yang kau punya. Maka engkau akan beroleh hidup, engkau akan beroleh surga. Engkau kehilangan harta di dunia, tapi engkau punya harta di surga. Serahkan hidup kita menjadi milik Kristus, menjadi milik Tuhan, melayani Tuhan, setia, taat, seperti Yesus taat sampai mati di kayu salib. Dia tidak pusingkan dirinya, dia tidak pusingkan hidupnya menjadi apa. Yang penting dia mau taat kepada Bapa, dia mau sempurna sama seperti Bapa. Dan itu yang Paulus ikutin, itu yang Paulus lakukan. Dia berkata, dia sudah menyalibkan dagingnya. Yang ada dia mau supaya rohnya itu tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Walaupun dia dihina, dia dipenjara, dia disiksa, dia berkata tidak ada yang bisa memisahkan dia dari kasih Kristus. Itu yang Paulus katakan. Kelaparan, pencobaan, penganiayaan, tidak ada yang bisa memisahkan dia dari kasih Kristus. Karena dia bilang, hidupnya bukannya aku lagi, Galatia 2:20, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Haleluya. Dia menyalibkan keinginan dagingnya, dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dia memberikan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Itu sebabnya bagi kita anak Tuhan, gereja Tuhan, hari-hari ini memang kita sedang harus bekerja keras. Untuk apa? Untuk kita mencapai tujuan hidup kita. Jadi orang percaya, jadi anak Tuhan, tujuan hidup kita apa? Kita harus sempurna. Kita nggak tahu kapan Yesus datang, kapan Tuhan datang. Tetapi ketika kita sedang berusaha berubah hidup ini dalam perubahan, maka percayalah, kita akan melihat dan memiliki apa yang menjadi tujuan hidup kita. Hal yang terakhir, ada 3 hal di sana saya sampaikan buat kita. Dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayat 20 dan 22 sampai 22 di sana berkata, Yakobus 2 ayat 20 dan sampai 22, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saya nggak akan berbicara tentang iman di sini, tapi saya mau katakan berbicara tentang perbuatan baik kita. Kita sudah beriman, kita sudah percaya kepada Tuhan. Iya, dasar dari segala sesuatu itu adalah iman. Tetapi apakah kita cuma sampai di sana, stop, yang penting saya sudah percaya? Tidak. Yakobus berkata, kita belajar kepada Abraham. Dia bukan cuma percaya, tetapi dia bertindak dengan berbuat apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dan ini kalau saya tarik kembali dalam poin yang kedua tadi adalah bagaimana Musa, bagaimana Abraham ini ketika Tuhan suruh keluar dari tanah Urkasdim, hidupnya enak, dia orang kaya. Kalau saya tarik kembali dalam poin yang kedua, bahwa Allah mau supaya Abraham mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, dan Abraham ikut. Dan Abraham lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Keluar, dia ikut keluar. Mau kemana? Enggak, itu urusan Tuhan. Yang penting dia taat saja. Dan dari apa yang Abraham lakukan, dia percaya
Dan ketika dia percaya kepada Allah, dia lakukan apa yang Tuhan suruh. Perbuatannya sehingga Yakobus menyampaikan, Yakobus menjelaskan di sini, kalau Abraham cuma percaya saja, cuma cukup sampai di sana, dia tidak akan menjadi bapa segala orang percaya. Tetapi dia dibenarkan oleh karena percaya dan perbuatannya. Jadi kita hari-hari ini diperlukan adalah percaya. Memang kita sudah dasarnya, kita sudah percaya kepada Yesus. Filipi berkata, ketika kau percaya, kau harus kerjakan itu, keselamatan itu. Bukan cuma sampai dipercaya. Kita harus mengerjakan itu dengan apa? Salah satunya adalah melakukan hal-hal yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Apa yang Yesus mau, apa yang Yesus perintahkan itu harus kita lakukan. Hari-hari ini banyak sekali kejahatan, manusia melakukan kejahatan, manusia melakukan hal-hal yang melanggar dan melanggar. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, lakukanlah perbuatan-perbuatan baik. Bukan cuma sampai dipercaya. Mazmur 37 ayat 1 ayat 3 dia berkata bahwa percayalah kepada Tuhan. Ada 3 poin di sana. Percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, lakukanlah yang baik. Dan yang ketiga, diamlah di negeri dan berlaku setia. Jadi bukan cuma sampai kita percaya. Dan sudah jelas Yakobus katakan, kalau kita punya sampai dipercaya, maka kita tidak dibenarkan. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Di sini dikatakan yang manusia yang bebal. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Cuma sampai dipercaya tapi tidak ada yang kita lakukan, kosong. Bukankah Abraham bapak kita di sana dikatakan dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Kalau dia tidak ikut apa perintah keluar dari berkas dia tidak akan menjadi bapak segala orang percaya. Tetapi dikatakan oleh Yakobus, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika dia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kita sudah percaya nih berkat Tuhan ini, Tuhan akan memberkati kita ketika kita lakukan firman. Tetapi kalau kita tidak lakukan, cuma sampai dipercaya, kita nggak diberkati. Itu sebabnya pagi hari ini firman Allah yang datang kepada kita kembali menjadi gereja Tuhan. Betul-betul kita harus taat kepada Tuhan. Jadi gereja Tuhan yang sempurna, kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus mempersembahkan hidup kita menjadi milik Kristus. Bukan cuma milik materi kita yang kita mau kasih kepada Tuhan, tetapi Tuhan mau hidupmu, hidup kita serahkan kepada Tuhan menjadi miliknya. Yang ketiga adalah kita harus melakukan perbuatan baik. Sehingga tingkatan-tingkatan ini ketika kita lakukan, maka kita pastilah kita akan menjadi gereja Tuhan yang siap masuk kepada kehidupan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Menjadi gereja Tuhan yang sempurna memang tidak gampang. Orang mau taat itu gak gampang. Tetapi ketika kita lakukan, kita pasti bisa. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan artinya kita tidak akan pernah lagi melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Susah. Tetapi ketika kita taat, pasti bisa. Dan ketika kita melakukan hal-hal yang Tuhan mau, pasti bisa. Karena apa? Karena ada kekuatan Roh Kudus yang akan menyertai kita di dalam menjalani hari-hari ini. Situasi kondisi yang bukan kadang-kala yang kita bisa katakan gak enak saat ini. Tapi terimalah itu dengan iman dan teruslah tetap setia kepada Tuhan dan teruslah tetap taat kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita akan dapat sudah pasti surga yang kekal menanti kita. Gereja Tuhan yang sempurna ketika dia datang, dia bukan mau mencari yang masih anak-anak. Tetapi firman Allah berkata, dia adalah pengantin laki-laki dan kita gereja Tuhan adalah pengantin perempuan. Orang dewasa gak mau menikah dengan anak-anak. Orang dewasa dia pasti mau menikah dengan dewasa juga. Demikian juga dengan Yesus.
Dia mau menikah dengan gereja Tuhan yang dewasa. Itu sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita semakin lagi di dalam Tuhan. Ya. Kita berdoa saja kapan berakhir situasi seperti ini. Dan mengatakan bahwa semua itu sudah dalam rancangan Tuhan. Semua itu sudah dalam rencana Tuhan. Dia sedang memproses hidup kita. Namun keluaran berkata dia menyertai kita. Tiap awan tiap api menyertai kita. Matius berkata dia Immanuel, menyertai kita sampai kepada kesudahan. Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya untuk kita di rumah masing-masing, nikmati Kristus, nikmati Yesus dalam hidup kita, nikmati firman itu, dan menjadi makanan rohani kita, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersyukur untuk firman yang kita sudah terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang Engkau sudah sampaikan kepada kami. Hamba-Mu terbatas menyampaikan hal-hal rahasia-rahasia surgawi. Tetapi ketika kami ada di dalam Engkau, ketika kami ada di dalam Tuhan, Engkau akan menyampaikan hal-hal itu kepada kami secara pribadi, supaya kami terus tetap melakukan kehendak-Mu, kebenaran-Mu dalam hidup kami. Sehingga di hari-hari ini, di akhir zaman ini, kami benar-benar terus akan berusaha dan berusaha supaya kami menjadi gereja Tuhan yang sempurna, menjadi mempelai Kristus yang dewasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami umat-umat Tuhan yang ada di GPDI Kota Wisata, teruslah kami menjadi umat-umat Tuhan yang dewasa di dalam Engkau, yang terus tetap taat setia kepada Tuhan, melakukan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tidak akan ketinggalan, tetapi kami Tuhan akan terus diangkat dan dibawa kepada satu kehidupan yang Tuhan sudah janjikan. Terima kasih Tuhan, putrakan itu dalam hidup kami, sehingga kami bukan jadi pelaku pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bangkitkan iman kami, bangkitkan kepercayaan kami bahwa Allah ada bersama dengan kami dalam menjalani hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kali lagi kami kembalikan segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang semakin ditinggikan dalam hidup kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima kebenaran firman-Mu. Mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saya serahkan kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ramli Kawatu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terus kita berdoa supaya Tuhan akan memberkati dan memakai kehidupannya semakin hari semakin heran, atau memberkati keluarganya, atau memberkati pelayanannya, atau memberkati apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan. Persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 74005165574 atas nama Jance Manore. Jadwal kegiatan GPDI Kota Wisata. Sore ini ada ibadah anak-anak sekolah minggu online melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata pada pukul 4 sore. Jadi dihimbau kepada para orang tua dan kakak-kakak untuk membimbing atau menemani anak atau adiknya selama ibadah online berlangsung. Hari Rabu diadakan komsel online melalui line group call pada pukul 19.30. Hari Jumat diadakan ibadah kaum wanita atau WSP online melalui aplikasi Zoom pada pukul 19.30. Pada hari Sabtu diadakan doa pagi bersama di rumah masing-masing pukul 6 sampai 7 pagi.
Dan pada sorenya ada ibadah pemuda dan remaja atau YMB online melalui Zoom pukul 18.30. Sebagai tambahan pengumuman, Bapak Ibu, saya mau ingatkan kembali untuk minggu depan, minggu pertama di bulan November, kita akan ada ibadah offline di gereja. Jadi sekali lagi, untuk minggu depan ibadah pertama di bulan November, kita akan lakukan ibadah secara offline di gereja. Seperti biasa, Bapak Ibu dipersilakan untuk mendaftarkan diri siapa-siapa yang akan mengikuti ibadah di gereja ya. Jadi jangan lupa untuk minggu depan kita ada ibadah di gereja jam 8 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu sekalian yang ibadah online di rumah, siapkan juga perjamuan kudus saudara di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pembara. Haleluya, mari kita di tempat ini, semangat di rumah kita wajib berdiri dan berdoa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, ini kami Bapa di sorga datang kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan atas seizinmu-lah Tuhan kami terus dapat beribadah kepadamu, memuliakan Engkau dalam situasi apapun. Sebab itu kami berdoa Tuhan sepanjang minggu ini, aktivitas apapun yang akan kami lakukan, kami kerjakan, kami menyerahkan ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami percaya kami ada di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Kemanapun kami pergi, aktivitas apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Engkau pertemukan kami pada ibadah offline di minggu yang akan datang untuk menikmati persekutuan gereja-Mu ya Tuhan, menikmati tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah ini. Berkati pemerintah kami, berkati para tim medis kami ya Tuhan, berkati juga Tuhan para TNI Polri kami, berkati semua dari jajaran tertinggi sampai terendah, dari pusat sampai daerah, semua diberkati Tuhan, semua masyarakat Indonesia diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, semua pelayan-pelayan telah mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu, juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami ke hadapan-Mu. Terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Dan Engkau juga yang menjadi segala sumber berkat bagi kami, memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian. Minggu yang akan datang. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.